Sampai pernah di satu titik itu benar-benar ekonomi susah banget, jualan hewan udah kurang, teman yang waktu itu menyarankan saya untuk datang ke dukun, ke daerah Cianjur sana lah. Ini otak mulai buntu nih ya. Buntu. Saya ikut aja kan. Ya barangkali jadi syariat gitu kan. Pulang ke rumah disuruh air itu teh dipakai mandi berdua sama istri yang di depan rumah jam 12 malam, bayangin. Di teras rumah itu saya lihat ke langit, saya berdoa kayak gini. Ya Allah, Engkau ada nggak sih? Saya capek, udah nggak kuat lagi, udah sambil nangis waktu itu teh. Itu di belakang kita itu semua tim itu lihat, tapi di kamera nggak kerekam. Kayak prajurit gitu loh, banyak banget bawa tombak gitu loh, mukanya teh marah. Semua tim lihat. Sampai karena kan kita kan bawa action cam kalau syuting. Action cam ini kan kalau low light kurang bagus gitu loh, ngerekam sesuatunya. Emang nggak ketara apapun, tapi kita pecah ban. Itu ngeri sengeri-ngerinya. Dan dari situlah fenomena lain saya rasain. Banyak saya rasain. Saya dengar ajan gelisah. Tapi saya dengar yang ngaji seneng. Panji Petualang yang sudah dikenal banyak orang. Selain menjadi seorang pawang hewan, ia ternyata pernah berada pada titik terendah di kehidupannya. Dalam petualangan di alam liar pun, ia tak luput harus berhadapan dengan kejadian di luar nalar. Walau berat, semua itu harus dilalui oleh Panji Petualang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh nih. Wih. Nah, ada orangnya nih. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kuma damang. Alhamdulillah, pangestu sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ei, kumaha sehat? Alhamdulillah. Sobat Malam Mencekam, hari ini Mang Ei dan tim kembali mengunjungi sobat untuk mengantarkan kisah baru ya. Yang ini istimewa. Kita berada di kediamannya A Panji. Kenapa A? Kok A? Wah, A Panji ini orang Sunda soalnya. Sunda. Jadi USA. AA bukan Mas ya. Boleh A disebut Panji. Mas juga. Boleh Karena juga saya ya? ada darah Jawa juga. Oh, ada juga. Temanggung. Oke. Jadi Campur aduk. kisahnya ini wah luar biasa menurut saya. Jadi sebelum syuting kita juga udah ngobrol-ngobrol. Memang luar biasa lah, pokoknya saya juga sampai terkesima gitu. Ya. Panji, ini sebelumnya terima kasih nih sudah boleh ikutan syuting ya di tempat Panji di Black House namanya. Rumah hitam. Waduh. Ya, sebenarnya nggak hitam, ada putihnya sih. Ada putihnya tapi ini ya. Julukan. Jadi teman-teman dari mana-mana kalau main ke sini, karena kan memang ornamen rumah ini kan hitam dan putih. Warnanya ada hitam sama putih. Cuma dominannya memang lebih ke hitam. Black and white ya. Black and white. Ada perpaduan warna hijau dari pohon. Sebenarnya ada campur aduk warna di sini. Cuma memang dominannya hitam. Jadi teman-teman kalau datang ke sini dominan ya. Kemana? Ke rumah Panji gitu. Malah jadi diselewengin sama mereka ke Black House. Mereka jadi pada tahunya. Memang semua orang udah tahu sih mau ke sini pasti ini rumahnya, nggak ada lagi. Black House. Paling antik soalnya. Nah, Alhamdulillah. Sobat Malam Mencekam yang belum tahu Panji Petualang, wah itu masa sih nggak tahu ya. Terlalu cek saya mah terlalu nggak tahu Panji Petualang. Nah ini dia orangnya. Jadi seorang penakluk ular. Apa sebutannya? Bisa pawang, bisa penakluk ular. Tapi lebih ke arah reptil ya kebanyakannya kalau saya lihat di sini. Jadi saya belajarnya spesifikasi detailnya lebih ke arah reptil, khususnya ular untuk ilmu pengetahuan dan pengembangan dari banyak teknik menangkap dan handling. Tapi untuk keseluruhannya juga saya memahami karakter hewan lain tapi tidak spesifikasi kayak gitu. Oke. Nah, sobat banyak di luaran sana tahu pasti nih Panji ini punya ilmu katanya sampai ular-ular tuh takluk gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya adalah pokoknya nanti dengerin ceritanya. Jadi Panji juga pernah mengalami masa titik nol ya. Dari tahun 2009 sampai 2016. Itu katanya masa sulitnya Panji nih. Oh, iya. Kenapa? Jadi bukan kita lihat wah langsung enak wah sekarang Panji ini luar biasa gitu kan. Jadi ternyata ada kisah di balik misteri. Oke? Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Panji Petualang.
Assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Muhammad Panji, nama panggung saya Panji Petualang. Jadi saya mengawali karir saya dari tahun 2002. Tepatnya waktu itu saya banyak diliput oleh media di Indonesia, cetak dan media siar. Itu awalnya kenapa saya bisa menjadi sosok saya yang sekarang. Alhamdulillah, waktu itu banyak media yang tertarik untuk meliput kehidupan keseharian saya, Mang Ei. Tidak umum dengan anak yang lain yang biasanya seusia itu bermain dengan bola, bermain dengan game tradisional. Saya lebih suka keluyuran ke sawah, ke kebun dan ke hutan untuk nyari ular. Itu umuran SD ya? SD. Dan itulah yang membuat banyak media itu tertarik untuk meliput, dan khususnya saya tidak terpengaruh oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh tontonan. Jadi tiba-tiba saya suka ular. Dan kalau menurut orang tua saya itu dari umur 2 tahun. Kisahnya panjang. Dulu waktu kecil saya dan keluarga itu ikut transmigrasi ke Aceh dan ke Kalimantan. Itu pada tahun 90-an. Waktu transmigrasi ke daerah Kalimantan, tepatnya di Kota Waringin Timur. Waktu itu kami tahun 92, itu saya masih kecil. Saya dibawa transmigrasi oleh orang tua saya ke Kabupaten Lambadau, Kota Waringin Timur, di daerah Kumai, Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Di sana kami tinggal di daerah transmigrasi, dan dari rumah ke rumah itu jaraknya itu sekitar 100 meteran. Jadi memang kita berkebun sawit di sana. Jadi menurut orang tua, cerita dari orang tua saya, saat bapak saya berkebun, ibu saya nyuci, saya itu main ke belakang rumah, dan itu masih hutan. Terus saya ngambil ular, tiba-tiba saya kasihin ke orang tua. Orang tua itu marah karena takut saya digigit sama ular, dan kemudian ularnya dibunuh oleh bapak. Nah itu saya nangis gak berhenti-berhenti, sampai akhirnya hari berkelanjutan dan saya terus melakukan hal itu. Nah, singkat cerita, kami pulang ketika ada kerusuhan antara suku di Sampit, Kalimantan Tengah, dan itu berimbas ke tempat kami transmigrasi. Karena orang tua takut terlibat dalam konflik itu, kami pulang kembali ke Jawa Barat. Dan kami tinggal di sini, di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sejak kecil. Saya tinggal di sini dan saya udah sekolah dasar di sini. Nah, ketika anak-anak seusia saya itu normal hidupnya, saya justru lebih suka gitu loh ke kebun, ke hutan, ke sawah itu untuk nyari ular, untuk nangkap ular. Bahkan sampai saya bawa ke sekolah. Saya ajak tidur. Terus kemudian ularnya juga nggak saya kandangin, tapi diumbar di depan rumah. Kadang-kadang masuk ke rumah orang kayak gitu. Dan itu bukan ular yang nggak berbisa, rata-rata ular berbisa yang saya bawa. Ditangkapnya sendiri ya? Ditangkap sendiri, dipelihara sendiri. Nggak bawa temen tuh? Nggak bawa temen, ada dokumentasinya. Waktu saya kecil kayak gitu. Dan itulah yang sampai saya bikin ulah. Tukang ojek itu saya kasih kobra waktu itu. Oke, viral. Satu kampung taunya saya anak jin katanya. Karena nggak umum mainnya sama ular katanya gitu. Orang taunya karena nyeleneh, aneh. Jadi mereka ngejulukinya ya si Panji anak ular gitu. Karena mainnya sama ular wae gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, tahun 2002 itu mulai banyak program TV yang datang informasinya dari Kang Deddy Mulyadi. Waktu itu beliau ini jadi wakil bupati Kabupaten Purwakarta. Saya juga banyak diundang sama bapak teh ke pendopo dulu untuk bawa ular ke sana. Dan memang alami, jadi nggak dibuat-buat gitu. Sampai ketika 2004, almarhum Steve Irwin, yang orang Australia itu, dia meninggal kena ikan pari, ketusuk ikan pari kecelakaan. Dan ditayangkan program itu kan di TV nasional, LaTV. Kemudian saya terpilih sebagai presenter baru untuk acara baru di LaTV menggantikan Crocodile Hunter yang ditayangkan di LaTV dari Australia itu. Ya anak desa yang nggak tahu dunia broadcasting, tiba-tiba dipilih, ditunjuk sama TV, jadi presenter acara petualangan. Kerjaannya tuh ngegangguin hewan, berantem sama hewan kayak gitu. Di usia apa? SMA itu? SMP kelas 1. Masih SMP waktu itu ya? Ya 2004. Saya ingat banget tahun 2004 itu SMP kelas 1. Saya punya program namanya Panji Sang Penakluk, dan itu program yang fenomenal.
Karena banyak orang tahu gitu, anak seusia itu nantang bahaya, nyari mati. Tapi alhamdulillah Allah sayang, saya selalu terlindungi gitu loh. Saya selalu selamat dari bahaya yang menimpa saya dan membuat beberapa orang yang kurang suka dengan apa yang saya lakukan di tayangan itu di tahun 2008 ketika era pergantian nama dari LaTV ke TV One, ada gosip dari Kaskus. Jadi orang yang tidak suka, haters, itu membuat gosip judulnya Panji Sang Penakluk tewas di Cabik Komodo. Ada, capturean beritanya juga ada gitu. Jadi ntar di searching aja sama teman-teman di internet, itu semuanya ada. Panji Sang Penakluk tewas itu artikelnya banyak sekali dan itu bukan cuma bualan. Jadi emang ada dokumentasinya. Dan sebenarnya saya nggak meninggal. Jadi tahun 2007 itu saya memang dengan TV One ke Pulau Rinca untuk meliput aktivitas kehidupan komodo di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ya seperti biasa saya ngajak main komodo, dikejar komodo kayak gitu. Cuma kan memang secara konservasi itu tidak boleh. Karena bisa mencelakai diri sendiri dan juga mengganggu kehidupan satwa liar di alam. Karena ketidaktahuan. Jadi yang saya tahu ya udah itu teman, saya ajak bercanda jadi tayangan, ya orang-orang ya lihatnya anak kecil bareng sama hewan buas. Kayak gitu. Terus dibikin gosip lah seperti itu sama orang yang gak suka. Akhirnya viral. Dan berakhir semua orang taunya Panji itu tewas di Komodo. Nah 2008 itu saya pindah ke stasiun baru, ke Global TV. Ada program baru sampai tahun 2009. Cuma karena berita itu lebih santer dari tayangan tapping yang waktu itu kita bikin baru di Global TV, masyarakat taunya Panji udah meninggal, Mang Ei. Akhirnya mereka anggap bahwa itu tayangan ulang. Dan membuat share sama rating TV saya juga ngedrop. Akhirnya dibungkus, programnya di drop. Saya nggak ada kerjaan, saya pulang ke kampung lagi. Saya kembali ke sini nggak ada kerjaan, bingung. Yang biasanya kita emang ada penghasilan dari TV, ini nggak ada. Wah, di situ digambling sama kehidupan. Saya ikut ke Cianjur, ke mertua, singkat ceritanya. Waktu itu anak saya baru 1. Itu kita masih punya modal sisa-sisa dari TV. Kita pakai investasi buat usaha pertanian, gagal. Waktu diputus dari TV itu belum nikah kan? Udah nikah ya di situ karena ya? udah Global TV kan. Saya udah dewasa juga karena panjang sih programnya waktu itu. Oke. Alhamdulillah panjang. Nah, saya 2009 nikah. Nikah 2009, 2010 saya punya anak, 2011 itu masih ada tayangan 2010. Dan itu 2011, 2012 itu yang susahnya banget tuh di situ. Jadi kita bolak-balik hidup tuh dari Purwakarta ke Cianjur, dari Cianjur ke Purwakarta, sedangkan saya jadi tulang punggung. Saya jadi tulang punggung buat menghidupi keluarga. Saya juga nambah punya keluarga. Wah itu kerasa banget susahnya di situ. Kenapa TV nggak langsung klarifikasi ya? Udah. Oh udah. Bahkan beberapa tayangan TV lain ngundang saya jadi narasumber. Nggak kena. Jadi orang taunya itu padahal live ya. Jadi akhirnya tetap ngedrop dan tetap nggak laku lah kasarnya gitu loh, Mang Ai. Akhirnya udah saya pasrah, ya udah saya menjalani hidup seperti biasa. Sedangkan di luar sana orang-orang taunya saya meninggal. Gitu. Jadi ketika orang ketemu kayak Panji Sang Penakluk ya cenah maneh teh emang heeh. Lah ini maot. Bukannya udah mati. Gosip eta mah. Bahkan di antara mereka ada yang percaya bahwa gosip itu saya yang bikin sendiri. Wah fitnahnya udah bolak-balik lah gitu mah udah. Macem-macem gitu. Akhirnya saya tetap berpikir bahwa saya harus mengedukasi. Gitu. Saya punya pengalaman dengan hewan, saya punya pengetahuan sedikitnya secara otodidak mempelajari ilmu herpetofauna, pengetahuan tentang amfibi dan reptil. Saya membuat jaringan komunitas dengan teman-teman saya di setiap daerah. Jadi kita bikin komunitas pecinta hewan di tahun 2010 namanya Natrik. Jadi kita ngedukasi masyarakat ke sekolah-sekolah, kadang ke kampung-kampung kayak gitu. Pada saat itu ekonomi parah banget. Parah banget, tapi tetap alhamdulillah masih bisa makan sama berkegiatan gitu. Yang penting kan diisi aja gitu kan. Jangan sampai udah mah susah kita diem gak ngapa-ngapain kan, itu yang salah gitu. Miskinnya artis beda. Enggak juga sih, tetap aja ada beban moral gitu. Ketika kita susah gak punya nama mungkin lebih enak. Kalau kita susah tapi dikasih punya nama itu lebih derita deh kayaknya gitu.
Saya jalani itu selama 6 tahun sampai 2016 itu, pokoknya di masa itu teh lika-likunya teh udah luar biasa lah. Saya sampai jualan batu akik. Saya juga sempat lihat istri saya teh jualan cilok keliling kampung. Jadi bawa anak, bawa plastik, muter-muter di kampung sini. Daerah sini. Iya, daerah sini. Waktu itu punya anak belum? Udah punya anak. Udah Satu? punya anak, satu. Dia dibawa sama istri sambil satu bawa anak, satu bawa cilok. Bayangin sakit hatinya kayak keliling gitu. Dapat uang waktu itu teh cuma 40.000 dia teh dari dagang teh. 20.000-nya modal, 20.000-nya itu keuntungan. Masya Oh itu Allah. udah nggak cukup. Saya juga serabutan, usaha teh serabutan sampai kerja di pabrik saya pernah. Jadi bos pabriknya itu punya hewan, dan saya kerja di situ. Berapa bulan doang, jadi saya nggak kuat, saya keluar terus saya putusin buat saya teh jadi penjual hewan peliharaan tapi ilegal. Jadi kita nangkepin hewan dari alam, saya kirim buat saya jual di online. Waktu itu sampai pernah kayak gitu, Kang. Sampai pernah di satu titik itu benar-benar ekonomi susah banget, jualan hewan udah kurang, terus jualan batu akik juga musimnya udah habis gitu. Nggak ada tawaran-tawaran dari teman artis mungkin? Nggak ada sama sekali karena lost contact. Jadi udah nggak tahu mereka mungkin lupa atau gimana, intinya saya ditaruh di satu keadaan yang sulit waktu itu. Sulit sekali dan alhamdulillah sesulit-sulitnya juga dulu kita masih bisa makan sih. Kalau kita bersyukur ya ke situ iya, tapi memang untuk hal lain itu susah sekali. Dan di tahun 2015 kalau saya nggak lupa, antara tahun 2014 2015 ada teman yang waktu itu menyarankan saya untuk datang ke dukun, ke daerah Cianjur sana lah. Ini otak mulai buntu nih ya. Buntu. Saya ikut aja kan. Ya barangkali jadi syariat gitu kan. Ya saya ngobrol sama temen saya teh main, ceritanya teh kan hari itu teh saya main karena udah pusing, udah buntu. Saya mau curhat lah ke teman saya, kali aja bisa sharing gitu kan. Sharing berbagi pusing. Saya bilang, saya bilang teh, duit susah bener ya. Komo urang gitu, bengkel lagi sepi ya gitu kan. Dia kebetulan punya usaha bengkel gitu kan. Maneh kumaha dagang sato? Wah sepi, saya bilang teh gitu. Lulus lah gitu. Kudu nyareat sih gana mah bro, cuna. Nyareat teh, nanya ke orang pinter gitu. Akhirnya kita waktu itu coba nanya ke orang pinter di Cianjur. Ya metodenya mah tawasulan, ngedoa bareng gitu. Terus saya dikasih air, disuruh mandi sama istri teh jam 12 malam pakai air itu di rumah, di depan rumah telanjang. Saya teh lakuin ya Kang. Mang Ai saya lakuin gitu sama istri teh. Yuk kita syariat lah gitu. Mudah-mudahan gitu abis ini teh ada kebaikan lah gitu. Jadi Kan. ceritanya ke rumah dukun gitu. Rumah dukun. Tapi kan modusnya banyak nih gitu. Intinya mah ada menyalahi aturan malah dari syariat sendiri sebenarnya mah gitu. Masuk ke rumah, pulang kita teh masuk ke situ, dikasih air, pulang ke rumah disuruh air itu teh dipakai mandi berdua sama istri di depan rumah jam 12 malam, bayangin. Kita mandi pakai campur air teh, dicampur air sumur gitu, air sebotol itu teh dicampur, saya mandi. Besoknya teh kita disuruh nyari burung perkutut yang buntutnya teh jumlahnya 15. Dapet, kita beli gitu kan, mahal lagi. Belum lagi kan suka ngamplop juga kan, nggak mungkin sedikit gitu. Udah susah, Udah harus bayar susah, lagi. salah lagi kan, bayar ini bayar itu gitu. Beli burung lagi gitu. Perkututnya saya piara gitu. Dan tahu nggak, Mang Ei, bukannya kebaikan yang datang, malah makin sulit. Saya setiap hari ribut sama istri gitu sampai hampir cerai. Saya ngelakuin ini itu segala macam juga salah, ada aja musibah teh. Nah disitulah saya teh berpikir gitu, apa yang saya lakukan ini salah gitu. Jadi bukannya saya teh taubat, sholat atau berdoa ke Allah langsung, saya malah nyari pelantara lain. Jadi agak sirik ya, kita bilangnya kayak gitu. Malah jadi nggak dapat redo sama sekali, bukannya baik malah amburadul. Di situlah kita mulai berpikir ke istri, ini kayaknya ada yang salah sama hidup teh. Dan saya teh mulai lagi usaha normal, usaha lain. Berhenti ke dukun. Kenapa? Ke dukun berhenti. Cuma sekali itu, nggak ngulang lagi. Karena kita tahu itu bukan solusi.
karena kita tahu itu bukan solusi. Mulai Jadi sadar di sini ya. sadar, saya kan masih sadar walaupun susah, saya nggak bego gitu, nggak gila. Saya bilang ke Nenti, ini ngaco gitu. Jadi kita minta doa ke orang tua aja yuk, saya bilang gitu. Saya ke Cianjur, saya minta maaf ke mertua, Nenti juga sama waktu itu teh. Saya juga balik ke Purwakarta, saya ke ibu sama bapak minta maaf. Itu saya minta didoain sama mereka. Terus juga dapat banyak nasihat dari situ teh, dari orang tua nyaranin kalau harus istiqomah katanya. Tapi ya saya masih belum sholat waktu itu. Tapi percaya kalau Allah teh ada dan saya juga punya agama gitu. Berjalan waktu di tahun 2017 awal, saya mulai capek dengan kehidupan. Karena waktu itu rumah orang tua yang saya tinggal di sama istri juga udah mulai harus direnovasi. Kalau hujan bocor di mana-mana. Kondisi teh anak waktu itu susunya itu sampai kita nggak bisa beli, dan kita kasih Aufa, ini masih bayi waktu itu teh, anaknya mulai nambah 2. Kita dapat rezeki tapi dapat juga cobaan, dapat anak baru, dapat Aufa, tapi cobaannya makin jadi. Nah istri saya teh yang tadinya saya larang buat jualan keliling, akhirnya saya izinin gitu loh, sampai dia kayak ngebantuin orang-orang yang jahit topi di sini buat ngebuang benang kayak gitu, serabutan lah. Dan makin kesini makin susah sampai akhirnya saya ada di titik saya nggak kuat. Lihat anak istri saya, orang tua saya teh pada nggak berkecukupan. Akhirnya jam 12 malam saya keluar rumah, di teras rumah itu saya lihat ke langit, saya berdoa kayak gini. Ya Allah, Engkau ada nggak sih? Saya capek, udah nggak kuat lagi, udah sambil nangis waktu itu teh. Saya lihat ke kamar, saya lihat anak saya bayi yang laki-laki. Sampingnya teh botol susu isinya teh, obat nyamuk. Anak yang paling gede cewek juga tidur, sama udah belum pada sekolah, mereka masih pada kecil. Itu saya ingat banget, malam itu teh saya punya HP, itu pun dikasih temen. HP Samsung J1 500 MB itu, yang ngerekamnya segini masih burak. Itu saya pakai berdua sama istri. Saya pakai buat bikin klarifikasi. Saya kepikiran, tiba-tiba ujug-ujug ada pikiran di kepala, saya harus bikin channel YouTube. Waktu itu belum punya ya? Belum ada. Saya tiba-tiba bikin channel YouTube. Terus saya nggak ada harapan untuk AdSense, untuk apa, karena saya nggak tahu itu menghasilkan uang. Intinya yang saya tahu, mudah-mudahan viral dari internet, karena zaman udah rubah dari era siar konvensional ke digital kan waktu itu. Saya coba peruntungan lah di situ. Kalau orang taunya saya masih ada kan, saya diundang TV apa segala macam. Saya bikin berita klarifikasi, maaf saya masih hidup, judulnya itu konten pertama saya di channel YouTube saya, masih ada kontennya. Saya bilang ke pemirsa bahwa saya masih melakukan kegiatan edukasi, saya juga masih hidup gitu kayak gitu. Nggak taunya waktu itu kontennya viral. 1 hari tayang konten itu nyentuh di angka 500.000 viewers. Padahal satu video. Satu video. Ada beberapa video yang sebelumnya juga saya pernah bikin, tapi video-video dokumentasi kegiatan doang. Itu nggak ada yang nonton awalnya gitu. Tapi kok tiba-tiba pas bikin klarifikasi itu viral. Banyak orang yang nonton, orang yang lihat. Komentar juga ya. Setelah saya berdoa tadi, ya Allah, Engkau ada nggak sih gitu. Gitu, saya udah nggak kuat, ampun. Tiba-tiba langsung ada kepikiran pengen bikin itu. Saya bikin. Terus teman saya, dia dulunya presenter juga di Global TV, Yuyun. Yuyun tuh telepon. Dia kebetulan kreator. Jadi setelah dia udah nggak jadi presenter di Global TV, dia jadi konten kreator anak. Jadi anaknya Zara ini diliput sama dia di channelnya Zara Cute, itu juga sejarah tuh. Yuyun bilang, Ji itu konten Panji Petualang, channel Panji bukan? Iya Yun. Udah bikin itu aja. Ada uangnya dari situ. Ntar aku pandu. Alhamdulillah kebaikan tuh ada tuh dari situ teh. Dibimbing lah sama teman saya ini, sahabat saya ini Yuyun. Waktu itu teh diajarin saya teh. Terus saya juga banyak nanya ke orang-orang tentang YouTube kayak gimana. Dan waktu itu kameramennya istri saya. Jadi saya ke hutan kayak saya waktu kecil, saya nyari ular ke sawah, ke kebun. Saya ketemu ular kawin. Bener-bener real, nggak ada settingan. Ular kawin kan susah disetting tuh. Kawin di sawah dia kawin. Pakai HP yang tadi ya? Pakai HP yang tadi masih. Karena nggak ada lagi pendukung yang lain, hanya itu. Jadi kita manfaatkan sebisa saya. Selama berapa tahun berjalan, alhamdulillah di akhir 2017, Desember 2017,
saya mulai nerima uang dari YouTube. Waktu itu saya dapat email, karena waktu itu saya udah dapat juga surat PIN, kode untuk pencairan AdSense-nya. Itu juga lama nungguinnya sampai 6 bulan, karena di kantor posnya nggak dikasih ke kita. Itu kita terima keseluruhan gaji dari kita mulai bikin YouTube itu bulan Maret sampai Desember, itu kita dapat uang sekitar 12.200.000. Saya masih ingat. Luar biasa. Pertama kali saya nerima uang lagi sebesar itu, saya sama istri kaget. Nih, ini ada duit masuk ke rekening segini. Ini beneran gak ya? Apa duit nyasar? Akhirnya kata istri, "Pak, ambil aja langsung. Takutnya ini duit Google nyasar, gak apa-apa duit Google ini." Padahal itu honor. Saking girangnya gitu sampai salah ATM kosong kita masukin. Kok gak ada, Pak? Kosong, ATM rusak. Akhirnya lari lagi ke Cikampek. Dan kita langsung ambil duit itu, Mang Ai. 12.200.000 kita ambil semua. Tarik semua. Tarik semua, saya bawa ke rumah. Dan saya taunya sama istri, ini bukan duit YouTube, bukan duit apa, intinya duit dari Allah lah udah. Sujud syukur kami di situ. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya itu seumur-umur pegang duit lagi selama 6 tahun susah, yang lebih dari 10 juta. Seneng banget di situ. Saya senengin anak, senengin istri, kita renovasi rumah, dibenerin rumah teh yang tadinya bocor kan. Wah, alhamdulillah pitulung teh aya ti Gusti. Gitu. Anak pengen mainan, pengen apa yang tadinya saya lihat anak saya pengen mainan orang lain teh. Nggak boleh kan, lumayan sakit hati itu ya gitu. Saya beliin, dia mau apa saya beliin. Istri mau apa saya beliin, saya beli motor, saya beli handphone baru. Buat alat, buat syuting lagi. Saya terusin jadi kreator. Saya jalani. Motor pun nggak punya waktu itu ya? Boro-boro motor nggak ada. Ada pun itu dipinjemin teman waktu itu. Temen yang kesian ngasih. Ada Ray namanya waktu itu, minjemin Mio mati. Terus karena saya ada temen gaplek ini yang bengkel ini sampai sekarang masih kenal baik, dia benerin Mio-nya sampai jadi trial gitulah, dibagusin. Teman-teman saya yang nolong saya waktu itu, syariatnya dari situ. Berjalan seiringnya waktu, kita berusukan lagi ke hutan dan momen-momen itu terus ada. Terus ngonten ya? Terus konten dan seperti alam itu mendukung. Jadi kita nyari fenomena apa ketemu. Dan ternyata di perjalanan ini saya awalnya nggak ada gitu loh, mengarah ke mistis. Karena fokus saya lebih ke arah ngeliput kehidupan hewan liar di alam, khususnya ular. Dan saya interaksi, bukan lagi atraksi, tapi interaksi sambil ngedukasi, dirubah formatnya dan diterima di publik. Alhamdulillah dari format itu juga saya jadi bersahabat dengan para konservator di setiap Indonesia, diterima oleh mereka dan mereka memahami. Dan saya ceritakan apa yang saya alami ini ke mereka. Akhirnya mereka sampai hari ini jadi keluarga dan sahabat saya. Dan mereka juga mengajarkan saya untuk banyak hal baru. Kamu harus gini, harus, dan saya juga ikuti. Akhirnya alhamdulillah berkah dari 6 tahun itu saya menjadi kreator video di YouTube, mengangkat kehidupan saya dan hewan gitu loh, secara natural, tidak dibuat-buat, dan masyarakat suka. Masyarakat suka, alhamdulillah. Hingga hari ini bisa, nggak disangka sampai bisa mencapai 10 juta subscriber. Nah, Sobat Malam Mencekam, gila nggak tuh? Dari 0 sampai ke zero to hero ya? Gini, Mang Ei, 0, saya dengan keluarga. Saya dikenal, kemudian saya dikasih 0 lagi. Ada nolnya lagi? Ada nolnya lagi. Tiba-tiba dinaikin lagi, dinolin lagi, dinaikin lagi, bayangin. Itu belum lama ya? Iya, proses hidup. 0 kedua itu belum lama ya? Belum lama. Jadi waktu itu istri saya bilang, waktu di masa sulit 6 tahun itu, "Pah, Mamah mah pengen Papa nabung, cenah. Mamah cuma pengen rumah kecil di depan rumahnya Mamah Lena," kan mama saya Mamah Lena namanya. Di depan rumah itu kan ada empang. Di situ bikinin kayak saung. Oh, di hati nih enggak nerima. Nanti bismillah ya. Umur 30 tahun saya bakal bikinin kamu rumah bagus dan kamu punya banyak rumah lagi. Itu ngarang sebenarnya. Kamu juga punya kendaraan dan itu semuanya punya kamu. Kenapa saya bisa kayak gitu? Dan ibu bapak saya juga akan saya urus. Kenapa saya urus ibu bapak saya? Karena saya anak laki-laki. Anak laki-laki itu nggak ada putus dengan orang tuanya. Saya juga bukan melarang kamu untuk baik ke keluarga kamu, silakan. Toh nanti juga hartanya punya kamu. Cuma saya minta doa kamu aja yang benar gitu. Dan alhamdulillah di umur 30 tahun Black House saya bisa bangun. Saya juga bisa beli investasi beberapa properti di daerah Purwakarta sama beberapa tempat lah. Udah semua.
Akhirnya Black House kebangun yang nggak pernah nyangka nanti cuma minta rumah segede saung di depan rumah ibu. Allah kasih lain jalannya, sama Allah dikasih kejutan. Apaan saung mungkin gitu ya. Allah tuh baik. Allah bilang, ngapain saung? Lu punya Tuhan maha kaya, jangan takut susah kayak gitu. Dan benar-benar Allah ngasih kejutannya tuh luar biasa banyak. Yang saya nggak pernah mimpi sampai hari ini kayak gini. Tiba-tiba beliau tuh benar-benar banyak ngasih kejutan, kasih sayang buat saya sama keluarga. Dan itu nyata. Bukan lagi kesaksian, saya alami. Nah, tapi blow on-nya saya, bodohnya saya, sombongnya saya. Saya percaya beliau percaya saya. Tapi saya nggak sholat. Padahal saya muslim. Saya hanya mengagumi beliau. Bersyukur lewat mulut ke beliau. Tapi syariatnya, caranya saya nggak lakuin. Nggak ada tindakan. Nggak ada tindakan. Bang. Akhirnya dikasihlah teguran. Tapi nanti itu akan saya ceritain di nextnya. Ini juga ada cerita yang lucu juga nih. Jadi waktu saya mulai ngerintis YouTube sampai sekarang nih. Kan kita kan gak ngeliput fenomena misteri, hantu dan lain-lain. Bonusnya nih, alhamdulillah dikasih. Mereka juga bantuin tuh yang gaib. Ular tuh keluar kan. Jadi ada beberapa kreator lain tuh pengen pembuktian. Kita suka ajak ke hutan itu banyak nemu ular memang. Gak disetting. Mang Ei nggak disetting, bonusnya juga dikasih Mang Ei. Jadi ketika tayang tuh penonton itu komen di komentar, Bang Panji di menit sekian apaan tuh putih-putih pocong. Pas saya review lagi, buset beginian keluar. Nggak sadar ya? Nggak sadar kita nggak bikin konten begitu. Dibonusin banyak hal. Iya itu berkah. Tambah ramai yang nonton. Ramai yang nonton. Ya sekarang yang punya kehendak siapa coba? Yang punya semuanya. Apapun yang ia perintahkan untuk bantuin tuh anak kecil satu tuh, kasihan. Semuanya juga bantuin kan. Orang diperintah kan. Alhamdulillah. Akhirnya ada ketika saya habis ngelepas ular, ada orang jalan di atas bukit yang nggak ada jalan sama sekali, itu rumput, tebing. Itu siang-siang itu? Siang-siang. Saya udah lihat videonya. Iya, siang-siang. Nanti kita tayang ya. Ada orang bawa pala gitu kan. Oh geger. Terus waktu kita nyari kodok ke sawah gitu dari sini, gitu. Ada makhluk yang lewat gitu loh, kita nggak lihat, pas diedit juga nggak lihat, tiba pas tayang tuh penonton yang lihat. Nah akhirnya, waktu diedit nggak ada. Kalau yang pas awal nggak ada pas diedit, tapi yang pas akhir kan 2 kali nongol tuh. Saya juga nggak ngeh gitu, pas di akhir justru mereka itu makhluk kan nyegat kita di jalan gitu kan, kita sempat kejar terus kita tangkap hilang. Nah tapi ternyata di menit 3 sampai menit 4 kalau nggak salah itu makhluk udah nongol, sebenarnya udah ada gitu. Dan itu viral, geger, kayak alien makhluknya, ada tayangannya. Itu ada juga raw video awalnya yang gak kita edit ada, jadi bukan editan. Sering muncul begitu. Siang-siang ada orang bawa kepala ya. Ini rada aneh nih, biasanya hantu kan malam ya. Ada. Itu tempat apa? Kuburan atau? Bukan, kayak rawa. Jadi gak ada jalan, memang mentok. Jadi ada bukit tebingan kayak gitu, dan itu bukan jalan orang. Jadi kayak ngelayang kayak gitu loh, kayak ngelangkah tapi dia nggak mungkin lewat jalan, orang nggak ada jalan, orang di pinggir sononya jurang. Daerah Kerawang ada juga sosok mirip pocong lah ya kita bilangnya gitu. Saya juga wallahu alam itu apa nggak tahu, sosok mirip pocong muncul. Sampai Black House jadi banyak fenomena yang nongol itu ngikutin juga. Saya bikin program namanya Teman Panji di Net tahun 2019-2020. Itu ternyata di tayangan saya di net itu ada fenomena box geser sendiri, padahal isi box itu di belakang kita air dan boxnya itu bergerak sendiri ke belakang. Ada tayangannya. Terus ada pocong nongol, sering nongol, pocong bener Di studio? di sini di belakang situ. Di sini? Iya, Ini belakang kita ya? iya di situ ada pocong nongol, kuntilanak lah mampir ke depan pintu, ada semua tayangan-tayangannya. Boleh kita tayangkan? Boleh, silahkan. Raw-nya ada. Jadi teman-teman bisa dapat dari raw-nya.
dari bener-bener video aslinya, bukan video editan dari channel. Terus ada nongol sosok kayak tuyul di situ putih-putih, wih gitu. Ntar nongol hilang, ntar ada sering. Nah, itu kan lama-lama kita keganggu juga kan. Alhamdulillah banyak sahabat, guru, iba mungkin lihat kita diganggu gituan. Wah, pada kesini datang. Sebelumnya ini emang apa? Lahan apa? Rumah Biasa kan? biasa. Terus kita bongkar, terus kita bangun black house. Kenapa black house ini bentuknya kayak gini? Saya kan waktu itu kan pernah ke Bali. Saya lihat rumah-rumah Bali itu kan asri, nyaman. Ada tamannya, seperti candi modelnya. Ada nuansa alam, ada pohon di tengahnya. Ya rumah seni lah. Akhirnya saya aplikasikan apa yang saya lihat di Bali itu untuk black house. Ya sebenarnya nggak ada mistis-mistisnya. Ini lebih ke arah saya niru teman-teman di Bali punya rumahnya kayak rumah di Bali. Saya visualkan di sini, gitu. Ya mungkin makhluk-makhluk di sini yang dulunya kalau nongkrong di rumah tuh di kamar mandi di mana nih tiba-tiba kok ada pohon ada apa, mereka juga bingung, ngeunah di dia celok cicing. Saya nggak ngerti tentang kayak gitu, tiba-tiba mereka bantuin kali bikin video, bantuan kurang lah, orang nampak menang AdSense. Alhamdulillah Mang Ai. Cuma ya memang ada efek sampingnya, anak sakit mah kita juga ada keganggu, warga juga keganggu. Akhirnya saya minta tolong ke teman-teman, banyak praktisi spiritual, sahabat-sahabat saya datang ke sini dan mereka bantuin ngedoain. Tapi sekarang udah clear, udah nggak ada, alhamdulillah, udah nggak ada fenomena kayak gitu, jarang lah. Walaupun sesekali sering gitu loh terjadi. Ketika berapa bulan dibangun itu? 1 tahun setelah dibangun. Itu gangguan banyak. Gangguan ya? banyak banget. Gitu. Terus juga kita sempat waktu syuting kita ke Subang bareng sama Dream Team. Kita mau ngelakuin penelusuran untuk nyari ular dan kehidupan hewan di malam hari. Karena kalau malam hari hewan tuh pada keluar. Kita niatnya mau nyari hewan, cuma kan memang daerah Sancang Subang ini kan Leuweung Sanca, bukan Sancang, Leuweung Sanca. Sanca di Subang ini angker. Warga teh udah sempet ngasih saran jangan malam Kang, cenah kalau mau masuk ke situ. Banyak panungguna cenah. Saya teh ayo niat lagi dengan orai. Eueuh nu kitu. Oh, pas mobil parkir di tengah leuweung, karena kan mobil saya alhamdulillah ini 4x4 gitu, bisa masuk ke dalam. Itu mah teror. Awalnya teh Galuh sahabat saya yang diliatin, terus Mas Ratno, sampai ke semua tim juga kena. Akhirnya kita lari karena gangguan itu terlalu kuat, kita takut. Saya balik ke mobil sama teman-teman sambil sholawatan, balik aja. Udah mobil teh parkir, saya parkirin bawahnya teh nggak ada duri. Gak ada tunggul maksud saya teh, gak ada batu, rata, layaknya teras hutan lah. Kayak gitu, sedangkan ban ini kan ban ekstrim, ban off-road. Kayaknya tahan segala medan gitu. Pas saya parkir mundur ke belakang dan gak ada halangan, tiba-tiba das. Loh, kok pecah? Pas saya lihat ke belakang, itu di belakang kita, itu semua tim, itu lihat tapi di kamera gak kerekam. Kayak prajurit gitu loh, banyak banget bawa tombak gitu loh. Mukanya teh marah. Merinding saya, kayak mau ngusir kita. Semua tim lihat. Sampai karena kan kita kan bawa action cam kalau syuting. Action cam ini kan kalau low light kurang bagus gitu loh ngerekam sesuatunya. Emang nggak ketara apapun, tapi kita pecah ban. Astagfirullahaladzim, naon eta kabur akhirnya kita teh. Mobil teh bannya pecah, Mang Ei, kita paksain dan itu jaraknya sekitar 2 kilo dari dalam hutan teh ke kampung terdekat. Ugurudugan we. Sampai ban luar sama velg teh lepas. Udah takut. Sama yang saya lihat. Jadi mereka lihat rombongan sosok itu. Rombongan banyak orang kayak orang kerajaan kayak gitu zaman dulu, bawa tombak, bawa pedang kayak gitu. Marah. Kayak gitu. Ngeri lah pokoknya mah. Sampai udah gak banyak omong, kita seruduk sana seruduk sini, gaber sana gaber sini, sampai keluar, alhamdulillah sampai keluar hutan, kita nemu kampung. Nah di kampung itulah kita mulai berhenti karena lihat warga nanya, naon ban pecah tiba-tiba, kunaon bisa kieu cenah kieu ningali di hutan eta mah memang kampungna cenah, naon nya karajaanna gitu. Pun penting mah hati-hati katanya gitu, nggak usah nekat.
emang hewan mah loba, udah siang ge banyak, nggak usah malam. Udah saya mikir malam lebih enak lihat hewan kan, nggak taunya hewan kita nggak lihat malah begituan semua yang nongol. Gagal ngonten di situ. Gagal konten tapi dapat konten, Tetap ya direkam ya. direkam, kejadiannya semuanya ada di tayangan saya, ada kejadiannya semuanya. Saya rekam dari awal sampai akhir, ada semua. Hanya penampakan itu nggak tertangkap kamera ya. Nggak tertangkap kamera. Pas udah sampai kampung, wah diketawain sama orang kampung. Cek awi ge naon, cen lagi aya wae mamalana. Akhirnya saya telepon ke istri. Wah, tolong jemput ya di Subang, bawa mekanik karena ini mobil rusak. Saya nggak bawa kunci roda lagi waktu itu teh, buat buka ganti ban. Akhirnya dibawain mekanik, ganti ban serep, kita bisa pulang gitu ke rumah alhamdulillah. Dan itu gangguan masih ada, gangguan masih sering terjadi. Bahkan teman-teman yang ikut waktu itu sering diteror di rumahnya masing-masing. Sampai akhirnya kapok masuk hutan malam lagi. Jadi fenomenanya kita yang rasain waktu itu, tapi memang nggak ketangkep. Cuma memang nyata, ban meledak itu nyata, semuanya nyata. Sampai penontonnya juga lebih banyak dari yang nonton hewan. Kita nyarinya hewan, tapi dikasih bonusnya begitu kan ada hikmahnya. Yang biasanya orang nonton hewan paling banyak juga 800.000 viewers atau 1 juta viewers, itu bisa sampai 2 juta viewers yang nonton gara-gara diteror setan. Nah, lembut lah ya kita bilangnya gitu. Kayak gitu. Di beberapa video ke belakang itu pernah ada banaspati ya. Iya, itu yang nggak sengaja. Ini lain lagi, lain tempat Lain lagi. ceritanya. Di Itu daerah di mana? Cianjur. Waktu syuting di Cianjur. Sama itu ngonten juga atau Konten juga nyari ular di ronggos-ronggos bambu malam-malam. Sama yang kita cari ular yang nongolnya begituan, tiba-tiba ada meledak api nongol dari belakang ronggos bambu. Bus. itu apa Ji? Sedang congkel-congkel tanaman itu ngapain ya? Nyari ular kan, Mang. Nyari ular. Terus kemasukan temannya. Oh, ada juga sempat iya. Yang Beda sampai lagi itu kesurupan. ya? Beda lagi ceritanya itu. Beda lagi kejadiannya. Almarhum teman saya Alpri itu kerasukan waktu kita nyari ular gaib, ular buntet, ular pendek. Kita penasaran sama ular itu. Jadi kita pengen nguak aslinya kayak gimana. Ternyata memang kayak ada yang ngelarang buat kita nyari itu. Sampai akhirnya teman kesurupan padahal dia bukan praktisi spiritual atau apa, kerasukan ya. Kita sempat hentiin selama 6 bulan pencarian waktu itu karena takut juga kan, posisinya impactnya jelek. Tapi kita terusin lagi, ternyata kita sampai dapat ular buntetnya, asli ular buntet. Jadi sebenarnya bukan ular gaib. Jadi dia jenis Piton curtus yang ada di Jawa. Tapi memang disinyalir udah punah. Tapi ternyata masih ada, Mang Ei gitu. Cuma mungkin karena jarang tadi gitu orang-orang nganggapnya itu ular siluman atau ular penjaga. Tapi bagus juga sih, akhirnya terlindungi akhirnya gitu. Dan tapi memang ada hal-hal klinik yang kita alami ketika nyari itu masalahnya. Percaya nggak percaya jadinya kan. Itu di satu sisi kita nggak nyari masalah dengan barang gaib ini gitu. Tapi di sisi lain mereka ya tetap interaksi. Sempat diancam kan dengan yang kemasukan itu? Kamu nggak akan selamat gitu katanya. Itu bener nggak Ya itu ancamannya? buktinya teman saya meninggal. Ya syariatnya mah kena gigit ular king cobra waktu rescue. Tapi wallahu alam kan gitu. Bener kejadiannya tuh, meninggal. Yang kemasukan itu. Orang itu banget, anak itu. Berapa hari kemudian? Enggak, 2 tahun kemudian setelah itu. Baru ada eksiden, kecelakaan, dia kena gigit king cobra dan meninggal. Ada hubungan nggak dengan itu? Wallahu alam, mungkin ada, saya juga nggak tahu. Cuma yang jelas belajar dari kasus itu, saya sekarang mulai ngerem untuk lebih menghargai kearifan lokal yang ada di Indonesia saat ini. Jadi udah mulai ngerem, udah mulai nggak nekat, nggak sembrono lagi. Akhirnya kan kita punya pengalaman banyak nih. Oh kayak gini fenomenanya ya, ternyata emang ada gitu. Percaya nggak percaya sih, gitu. Tapi kami ngalami masalahnya, dokumentasinya ada, gitu. Katanya Panji ini memang menyukai hal-hal mistis ya katanya. Menyukai maksudnya ya. Ada ketertarikan di situ dalam artian Iya.
Apa yang dilakukan untuk ketertarikan ini? Yang jelas saya belajar untuk mempercayai, tapi bukan juga untuk mengikuti. Mempercayai adanya makhluk-makhluk itu ya boleh, tapi untuk mengikuti makhluk-makhluk itu hati-hati. Jadi ada nasihat baik, ada nasihat buruk kadang-kadang dari mereka itu. Nasihat baiknya bisa kita ambil sebagai pelajaran, tapi ajakan yang buruknya jangan diikuti, bisa nyemplung kita ke dunia kesesatan, bahaya. Nah, itu kan pengalaman yang waktu saya perjalanan syuting apa segala macam teh, banyak lah fenomena supranatural kita bilang itu yang kami alami akhirnya, padahal kami nggak cari, kami juga nggak niat buat cari Tanpa itu. settingannya. Tiba-tiba nongol ada. Ya saya sih anggapnya hikmah lah, jadi bonus. Saya bilang mereka bantuin kali, kasihan sama saya gitu. Dan akhirnya saya memahami mereka ada maunya mereka apa gitu. Kadang-kadang kan ada pesan juga, harapannya kayak gitu dari mereka juga. Cuma ya banyak juga yang terjerumus dalam hal yang kurang baik juga gitu. Kondisi ini ekonomi sudah mantap ya. Alhamdulillah, kami syukuri. Sekarang yang saya mau adalah pas-pasan aja lah. Saya berdoanya ke Allah, ya Allah, saya minta saya pas-pasan aja lah sekarang mah. Pas saya butuh ada gitu. Lebih mantap mintanya. Iya. Tapi kan yang penting mintanya ke beliau, Mang. Gitu. Nah, dari apa yang Allah kasih ke saya, Allah baik, alhamdulillah. Segala puji dan syukur untuk beliau. Saya belum ada sholat, saya belum ada praktek untuk menyembah beliau dengan cara masih dengan rasa syukur dan ucapan. Tiba-tiba di satu waktu itu tidur sore-sore, Mang. Tidur sore-sore jam 3 sore saya tidur. Jadi nggak ada kejadian aneh sebelumnya. Tiba-tiba saya mimpi waktu itu di satu rumah. Nggak tahu itu rumah saya di mana. Intinya ada istri saya, ada anak saya, ada keluarga saya. Saya lihat awalnya di RCTI ada siaran langsung kiamat, hitungan mundur, bumi hancur. Saya ketawa, wah TV makin gimmick aja nih makin kesini. Gak lama tuh istri saya lari dari luar rumah. Tapi rumahnya bukan Black House, bukan rumah Perum, bukan. Pak, lihat Pak ke langit, kata Nanti. Naon mah? Tuh katanya di langit ada meteor mau jatuh. Mana ge sarua gitu kan, di mimpi. Akhirnya saya penasaran, saya ke depan rumah, saya lihat ke atas langit. Langitnya jadi hitam, Mang Ei. Pinggirnya biru. Wih, batu ya. Oh, meteor gede banget. Jatuh. Sampai nutupin langit semua. Sampai kita teh berpelukan satu keluarga. Udah takut kan? Meteor jatuh, berpelukan. Kerasa banget itu. Orang teh jerit sana, jerit sini. Ngeri lah, posisinya ngeri. Dan tekanan anginnya teh kerasa banget ke saya teh. Nyata gitu. Dah hilang. Tiba-tiba saya bangun, saya ada di batu-batuan yang terpecah belah. Saya teh bangun teh, saya teh duduk gini, ini teh gelap semua, nggak ada pohon, nggak ada apa, ngawang-ngawang. Saya gelap, saya lihat ke bawah, saya lihat kemana-mana, kok nggak ada apa-apa, orang nggak ada, apa nggak ada. Ternyata saya di serpihan alam semesta yang rusak. Demi Allah ini, saya duduk gini, segede gini lah ada nih tempatnya teh, tanah gitu, batuan yang pecah belah. Saya lihat serpihan-serpihan kehancuran. Saya mau loncat ke sana juga saya takut karena nggak ada, ini kan ngambang-ngambang di langit gitu, hancur semuanya, hancur, bumi nggak ada, bulan nggak ada, saya di serpihan itu, manusia nggak ada.
Saya lari ke sana juga nggak bisa, ke sini nggak bisa. Akhirnya saya cari Allah. Ya Allah, anjing di mana ini, udah kiamat kok saya nggak ketemu sama engkau. Saya teriak sana teriak sini, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dari arah atas langit dibelah, ada cahaya, dan ada cahaya konyolnya, tahu gak? Ada muka keluar dari belahan itu. Mukanya itu muka saya sendiri. Gini kan orang itu mah. Senyum mukanya di arah saya teh. Gitu. Makin takut tuh saya, teriak, wah. Ganti lagi tiba-tiba saya nggak di situ. Tiba-tiba saya bangun, kok udah nggak di tempat tadi. Saya lihat hamparan yang luas banget, nggak ada pohonnya, nggak ada apanya. Hamparnya itu rata, ke utara rata, ke selatan rata, ke timur rata, ke barat rata, total rata, dan itu cuma pasir. Saya lari ke depan gak ada ujung, lari ke belakang gak ada ujung, ke samping gak ada ujung, ke sana gak ada ujung. Nangis saya. Nangis. Seperti nyata ya. Senyata-nyatanya nyata, tapi mimpi. Saya nangis, saya teriak, saya minta ampun. Tiba-tiba berubah lagi ke tempat-tempat seperti lembah, batuannya panas, kemudian pohon-pohonnya itu api, kebakar, ada suara orang-orang banyak ngejerit. Wah, itu makin ngeri itu. Saya lari ke sana juga salah, ke sini salah, tapi apinya nggak ngebakar saya. Saya cuma lihat gitu loh, hal yang ngeri itu. Wah, bikin ngeri banget. Akhirnya saya sujud lagi, takut gitu. Bangun lagi di saung di seberang sungai daerah sini. Sore-sore bangun, saya pegang GoPro, saya pakai celana panjang kargo, pakai sepatu, saya kayak abis ngevlog, bangun tidur di situ. Astagfirullahalazim, ini saya tidur kayak kecapean. Gila, anak-anak ninggalin saya lagi. Saya teh jalan ke pinggir jalan dari sawah itu teh. Jalan ke pinggir jalan. Terus saya ketemu sama Ki Darso, ada teman saya, pakai motor. Ayo ikut cenah. Pulang geus peuting cenah. Sore pamali nyabah. Liur yeuh barudak ditinggalkeun saya, hayu ka imah. Pulang saya ke Black House ke sini. Pulang ke Black House, waktu itu anak saya masih di kandungan. Si Nebula tuh yang bungsu, yang anak ketiga. Belum ada Nebula. Tapi saya lihat Nenti ini udah gendong Nebula, anak cewek. Saya teh ngomong ke Nenti teh, nih, papa lapar, ketiduran di sawah. Ada makanan nggak? Lapar itu anak siapa? Nggak pada jawab. Nggak ada yang jawab. Kemudian saya bilang ke Bi Upun, ada juga saya lihat Bi Upun. Bi, nggak ada jawab. Orang-orang seakan-akan nggak lihat saya di situ. Ki Darso habis nganterin saya pergi, weh. Loh, ini orang pada nggak lihat gue atau gimana ya? Tiba-tiba ada satu sosok dari dalam rumah turun dari atas ke bawah. Duk melotot liatin saya, dan itu saya sendiri. Mang Ai, mana rek naon tadi? Lain tempat mana di dia mah? Kamu ngapain ke sini? Bukan tempat kamu di sini mah. Pergi sana. Ieu mah tempat orang, ieu rumah orang naon? Maneh saha? Maneh nu saha? Mangkat ka ditu. Diusir sama diri sendiri, bayangin Mang Ai kayak gimana rasanya? Maneh mah lain di dia, katanya kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Pergi kamu. Bingung saya teh. Gini kamu bisa lihat saya? Bisa, nu lain mah moal geus, kamu lain di sini tempatnya. Kamu pergi sana. Ini lain tempat mana? Bingung saya teh, nggak ada arah. Saya nunduk. Akhirnya teh bangun saya. Bangun dalam kondisi di rumah, di perumahan itu udah dipegangin sama Aopik, Aeka, Nenti, anak saya Putri. Ini keringet. Ditanya sama Nenti, kunaon Pak? Astagfirullahalazim. Urang ngimpi kiamat mah, malah diketawain, kan kurang ajar. Orang baru bangun, baru bener-bener bangun, saya teh baru sadar. Semua nggak ada yang ketawa. Karena menurut istri saya, Mang Opik sama Aeka, saya teh jerit-jerit, tidur teh. Wah, dibangunin nggak bangun-bangun. Gitu. Saya ceritain, pada ketawa mereka. Saya bilang, saya ngimpi kiamat, ada meteor jatuh gede. Saya tiba-tiba bangun di puing-puing alam semesta yang rusak.
Tiba-tiba saya teh lihat buka saya sendiri dari langit. Awis itu teh saya teh pindahin lagi ke alam yang rata eta, pindahin lagi ke alam yang kayak neraka eta yang kebakar semua, dengar suara-suara jeritan tapi nggak lihat orang, nggak lihat apa. Saya dipindahin lagi ke sawah saya pulang ke Black House. Terus saya nunduk, kok saya tiba-tiba bangun kieu. Ieu naonnya artina? Wah, itu ngeri sengeri-ngerinya. Dan dari situlah fenomena lain saya rasain, banyak saya rasain. Saya dengar ajan gelisah, tapi saya dengar yang ngaji seneng, tenang. Dengar azan gelisah, dengar yang ngaji seneng. Sampai saya minta dibacain ayat-ayat yang bisa kasarnya ngusir jin atau setan. Takutnya saya kerasukan kayak gituan. Dan gak ada terjadi hal-hal yang aneh-aneh di badan teh, malah enak gue kedengeran teh. Tapi kok kalau setiap ada azan badan saya teh gelisah. Sampai pada waktu itu teh, setelah itu teh Isya, saya makan soto di Cikampek bareng keluarga. Isya waktu itu saya dengar azan Isya, soto itu udah dibikinin di meja, tinggal saya makan. Biasanya kan saya ke makanan deh, wah gitu langsung saya santap nikmati gitu. Ini saya ribut, ujug-ujug nyari dulu musola. Udah nggak kuat di sini nih, di jantung nih kayak ada yang narik, sakit banget. Udah kayak mau sakaratul maut teh Mang Ai. Panik dong kalau udah kayak gitu mah. Satu hal yang saya ingat ya, saya harus sholat. Minta ampun, bisi saya teh benar-benar serangan jantung maut kan. Kapan lagi saya minta ampun ke Allah kan? Saya lari ke belakang, ternyata ada musola. Kata si bapak penjaga toko teh, ada di belakang musola mah. Mana musolahnya teh serem banget lagi. Jadi ada kayak kolam berenang gak kepake, musolanya teh mencil di ujung. Lampunya kedap-kedip sih, jadi film horor we kayak gitu Mang Ai. Sholat saya teh ngambil wudhu, saya sholat. Pas rokaat kedua sholat Isya, ada yang nepok saya dari belakang. Astagfirullahaladzim, dah kekarak sholat deui teh Mang Ai. Astagfirullahaladzim, ya Allah jurig ieu mah yakin. Terus saya teh lanjutin sholat. Ternyata kan anak muda yang makan soto juga tapi mau sholat Isya. Maksudnya teh urang nggak makmum karena urang geus sholat. Astagfirullahaladzim jurig je. Pas assalamualaikum gini jelema. Assalamualaikum jelema. Oh ngiluan. Tapi setelah itu teh nggak ada sakit, nggak ada sakit, sembuh we, sehat. Terus ada azan-azan berikutnya tetap seperti itu. Terus saya teh sholat langsung. Jadi kayak gini, sholat sih gak panginget. Terus teh kayak ada penuntun di dalam sini teh. Urang marek diajar kieu we deket jeung Allah. Tapi teu kudu sholat kan bisa, yang penting iman. Terus tiba-tiba ada di HP itu siga source, video source yang menceritakan kisah Nabiullah Muhammad, baginda Muhammad SAW. Di ceritanya baginda itu sholat sampai meninggal. Terus kita umatnya nggak sholat, siapa kita katanya? Astagfirullahaladzim. Oke, baginda mah kumaha ge geus makrifat, tapi tetap sholat, tetap syariat. Berarti ku kumaha ge urang mah kudu sholat. Dan geus dicontohan ku nabi nage sholat, piraku urang teu sholat, berarti salah. Alhamdulillah tamang ai hikmahna, layanku masih belang betong, layanku can sampurna, tapi saya keureuh sekarang teh. Saya lakukan, saya ibadah sholat. Pada waktu itu sempat sakit katanya. Iya, sakitnya teh karena saya teh banyak ngalamin fenomena yang gak masuk akal. Berapa lama setelah mimpi itu? 1 tahun. Kemudian sakit? Sakit, tapi saya udah hijrah. Udah mulai hijrah. Saya digigit ular dulu awalnya kan. Tahun lalu. Awalnya gigit ular dulu, kena musibah. Alhamdulillah sembuh. Walaupun jari saya nekuk kayak gini jadinya. Setelah ini 3 bulan kemudian saya didiagnosa dokter kena diabetes, gejala diabetes. Sampai kurus, kering banget kayak mumi. Itu sudah mulai hijrah tuh. Udah mulai hijrah. Saya udah mulai lalaunan, udah mulai sholat, udah mulai belajar agama lagi gitu, udah mulai hijrah. Tapi kayak badan teh dikupas gitu. Dari 85 kilo turun sampai 45 kilo, Mang Ai bayangin. Gitu. Sampai sama Kang Dedi kesini di Longgok, aku naon iku orai nagen cenah iku orai digegel salamet. Aku diabetes ripuh kieu aya naon, mata kosong, kayak gak ada arah. Gitu.
Akhirnya saya teh terus ikhtiar lah, minum obat, pengobatan apa segala macam. Ya Allah maha baik, alhamdulillah. Sekarang teh saya sering rutin ngecek kadar gula saya teh normal di 90 sampai 120. Yang tadinya 500. Ya bisa dibilang sembuh lah. Alhamdulillah. Cuma saya sekarang untuk pola makan, untuk pola hidup saya lebih diperbaiki lagi, Mas. Hikmahnya banyak. Jadi intinya apa yang saya alami teh menjadi guru. Pengalaman itu jadi guru pembimbing dan penuntun. Untuk saya teh memang harus sadar bahwa satu, saya hamba. Seorang hamba teh ya harus ada sekat antara hamba dan pencipta, nah ya dengan cara sholat eta, lamun Islam mah gitu. Ya lamun Nasrani mah ibadah ke gereja meureun gitu. Ya lamun wiwitan teh mah nya kumaha gitu kan aya ritual-ritualna gitu. Ya ente ongkoh mensyukuri tapi teu aya cara gitu. Kan kudu ku tarekat ku cara naon kayak gitu. Ya saya ente Dicolek lagi itu ya. dicolek lagi Mang Ei. Gerubuk deui. Berapa lama itu sakit? 8 bulan. Lama ya. Lama. 8 bulan. Program-program sempat putus dulu. Putus. Nggak ngupload juga. Enggak ngupload juga. Hampir-hampiran ya. Enggak. Bayangin. Padahal di situ saya udah stres. Waduh, pengeluaran puluhan juta ya. Operasional rumah, makan hewan dan lain-lain. Kebayang gaji karyawan. Gimana saya nutupinnya? Allah ngasih pitulung lewat apa? Endorse obat diabetes banyak ke saya masuk. Masya Allah nggak coba. Dan ketutup dari situ padahal saya nggak syuting. Dan di situ saya percaya Gusti hirup abdi, ibadah abdi, paeh abdi, kanggo anjeun jeung karna anjeun ayeuna mah abdi pasrah mangga kumaha anjeun we lah ayeuna mah. Abdi percanten ka anjeun Gusti. Gitu. Ya muqallibal qulub bisa biskol bi ala dinika wa ala taatika. Engkau nu maha bolak-balik hati, tolong tetapkan iman abdi ka anjeun teu kasasaha deui. Nah, doa abdi ayeuna gitu. Luar biasa. Jadi jangan pergi ke pesugihan ya. Pasrahkan Ke Allah. ke Allah. Toh jo jin-jin anu pesugihan eta ge mentana ka Allah. Rek naon ayeuna aya nu maha kawasa, urang kudu plantara ka manehna heula. Langsung kan teu sekat antara hamba jeung pangeran. Ini namanya pesugihan langsung nih. Pesugihan langsung, tapi nyembahna ka Gusti nu Maha Agung. Ka Allah Subhanahu wa taala, ka Zat nu Maha Sempurna, Pesugihan yang benar. yang benar. Oke. Sekarang kalau misalkan kita Islam, ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Hindu, Tuhannya Sang Hyang Widiwasa. Beliau-beliau juga. Ketika kita Buddha juga sama, beliau-beliau juga. Nasrani juga sama, beliau-beliau juga. Ateis sekalipun juga sama, beliau-beliau juga. Mereka meyakini ada kekuatan besar di alam semesta ini yang mengatur semuanya. Terus kenapa kita harus ribut soal itu? Tuh. Toh itu hanya syariat kan? Tujuannya kan ke beliau-beliau juga. Ini yang salah kalau nggak ke beliau. Nyamping kanan, nyamping kiri. Kayak jadinya siga panji. Dibabukan itu, dibabukan dia kuru gitu. Ribu janganlah sampai dialami teman-teman. Jadi kayak gitu. jangan lewat calo ya. Gak usah lewat calo. Calo ini menyesatkan begitu ya. Ya kebanyakannya kan begitu. Boleh lewat calo juga, tapi calo yang baik. Misalkan mursyid di bidang keagamaan, kita minta doa ke mereka langsung. Karena mereka bisa jadi kan lebih dekat dengan beliau. Tapi kenapa enggak? Kita ya udah kalau kita emang lebih yakin kita sendiri yang berdoanya, kita ibadah Tanpa sekat. tanpa sekat kayak gitu. Nah, Panji ini kayaknya punya ilmu nih, bisa menaklukkan ular katanya gitu ya. Di luar kan beredarin seperti itu. Nggak mungkin lah orang polos tuh bisa, masa ular bisa nurut. Ular berbisa seperti siapa itu? Garaga. Garaga itu kan waduh luar biasa ya. Iya. Nanti kita tayangkan Boleh, ya. boleh. Ntar. Seperti apa? Betul nggak kayak gitu? Ya. Panji ini punya mantra ajaib. Jujur dari kecil saya nggak belajar apapun terkait hewan. Jadi yang saya tahu ya udah we digigit ya udah pasrah. Tiba-tiba sembuh sendiri. Dan disitulah keyakinan saya teh udah ada dari dasarnya emang ya ada yang ngejagain ya Tuhan. Beliau. Alhamdulillah gitu. Jadi nggak ada jampe mantra tetek bengek yang lain-lain tuh nggak ada. Demi Nggak ada Allah. pakai batu kebal, bisa merah delima atau Lillahi apalah ta'ala. sebutannya. Saya gak pernah ngulik ilmu-ilmu begituan. Yang saya pakai cincin-cincin ini fashion. Saya menghargai seni dan tradisi. Pangsi ini juga saya menghargai seni dan tradisi saya, budaya saya.
Gelang-gelang ini budaya saya, identitas saya, orang Indonesia, orang Nusantara. Sisanya nggak ada. Ini cuma batu, ini cuma gelang, ini cuma pangsi, baju. Doa saya ya bismillah sama kayak yang lain. Kayak gitu, nggak ada. Saya nggak punya mantra A, B, C, nggak ada. Saya nggak meyakini itu juga. Nggak ada keturunan dari bapak, aki atau kakek, Nggak nenek? ada. Nggak Saya ada ya? pernah tanya ke mereka pun nggak ada. Jadi semua orang memang bisa menaklukkan ular dan buaya begitu? Bisa. Bisa, tapi balik lagi harus belajar. Dan itu waktunya lama sekali. Gitu. Sedangkan Panji dari kecil dulu ya sudah praktek gitu. Umur saya sekarang 33 tahun. Berarti 33 tahun itulah saya belajar, sampai hari ini juga saya belajar masih, dan nggak tahu sampai kapan ya. Berarti sampai saya meninggal. Itulah masa belajarnya. Sekarang gini Mang Ei, siapa sih yang mau jadi pawang ular? Siapa sih yang mau jadi dokter? Siapa sih yang mau jadi guru spiritual atau praktisi spiritual atau menjadi seorang konten kreator? Siapa sih? Semua orang maunya mah jadi Elon Musk, Ya. Terima setoran ya. punya SpaceX, punya Tesla, maunya mah seperti itu. Tapi kan kita udah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa menjadi apa yang sekarang kita perani, kita lakukan, kita jalani. Ya kita terima aja. Saya nggak bisa jadi Mang Ei, saya nggak bisa juga jadi istri saya nggak bisa jadi teman-teman yang nonton karena saya Panji. Begitupun teman-teman sebaliknya. Kita udah diatur oleh Yang Maha Kuasa menjadi peran kita masing-masing. Cukup syukuri dengan apa yang Allah kasih dari kehidupan ini. Singkatnya gini, kalau misalkan tidak ada peran Tuhan, bayangin kita manual kedip sendiri, terus napas sendiri. Ngobrol dari tadi gak enak banget. Jadi Mai, taruh napas dulu ya. Ini manual, gak enak. Karena ada yang ngatur lah. Semuanya otomatis. Dan itu aja, hal kecil itu aja harus kita syukuri dulu. Dan ternyata banyak banget nikmat yang udah Tuhan berikan kepada kita manusia. Itu banyak banget. Makanya karena dulu mungkin saya kurang bersyukur, jadi saya digambling dulu, diasah dulu, dididik dulu, agar saya bisa menceritakan apa yang sekarang saya alami ke semua orang. Dan saya bersaksi ya atas Tuhan saya, Allah, karena saya Muslim gitu. Dan saya meyakini beliau saat ini. Itu kuncinya ya. Mustahil saya selamat berkali-kali dari gigitan hewan berbisa seperti serangan buaya, gigitan ular, tanpa perlindungan dari beliau. Karena saya tidak belajar hal-hal klinik dan hal-hal spiritual dan lain-lain untuk penaklukan hewan. Alami. Refleks saya alami. Cara menghindar saya ke hewan alami. Dan itu ketika saya ada kegigit atau apa, saya refleksnya tiba-tiba ada yang narik aja kaki teh. Nggak tahu siapa yang narik. Wallahu alam. Jadi saya berpikir mustahil ini makhluk. Pasti ada Tuhan lah, yakin. Jadi keyakinannya dilatihnya di situ. Dan memang beliau pastinya. Makanya sekarang teh saya ingin lebih berbuat hal yang baik lagi. Ingin menjadi lebih baik lagi. Ingin menjadi orang yang baik. Karena saya belum merasa baik. Saya ingin menjadi hamba yang taat. Karena saya juga belum merasa taat. Saya ingin menjadi diri saya sendiri yang berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Bukan tentang siapa yang paling sukses atau kaya, tapi tentang siapa yang paling bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk Itu orang banyak ya. yang sekarang saya jalani. Ada ular, kata orang ular goib. Bingung juga ya menjelaskannya. Ular goib Oke, dengan ular nggak goib. Sebenarnya apa sih itu? Oke, gini. Definisi gaib itu apa? Contoh, rasa sakit itu gaib. Angin itu gaib. Betul? Nah, berarti kalau ular gaib, ular itu ada, tapi mungkin bisa menghilang dan aneh. Tapi kalau misalkan masih terlihat dengan mata fana, terlihat seperti ini berarti dia berwujud, punya wujud fana. Berarti bukan gaib. Tapi karena dia gaib, dia bisa menghilang dan tidak terlihat.
Karena gaib. Kalau menurut Panji, ular gaib ini ular yang ketika ditangkap awalnya ada wujudnya seperti ular pada dasarnya. Saya pernah punya pengalaman. Saya masukin ke karung, Mang. Saya masukin lagi ke box kontainer untuk karantina. Besoknya kita mau lepas ke hutan, ularnya hilang. Karungnya masih keadaan keikat, boxnya masih kekunci, nggak ada lobang, nggak ada pes buat dia keluar dari mana, kok tiba-tiba nggak ada. Nah mungkin itu gaib. Selama saya hidup, saya nggak pernah lihat gitu loh. Orang setengah ular setengah orang kayak gitu dengan mata fana tuh nggak pernah. Tapi saya mempercayai makhluk mitologi. Kayak kepercayaan orang Indonesia tentang naga, Garuda, yang memang menjaga gitu loh. Dan mungkin itu sosok gaib, tapi saya juga belum pernah ketemu. Tapi nggak mungkin juga ada di relip-relip, ada di kebudayaan kita. Banyak gitu loh. Ada tempel di gunungan, di wayang, di mana. Ada di candi-candi. Berarti kan menceritakan tentang adanya mereka. Tapi selama saya hidup keluar masuk hutan, saya belum pernah bertemu dengan mereka-mereka itu. Beliau-beliau ini belum pernah. Oke. Tips untuk kita nih yang awam atau takut dengan ular, fobia ular. Jangan langsung dibunuh kan ular itu. Seperti apa supaya kita nggak takut dan nggak langsung bunuh? Oke. Pada dasarnya secara naluri semua hewan, baik itu hewan domestik maupun hewan liar dan buas sekalipun takut pada kita manusia. Jadi ular itu bukan hewan yang teritorial kecuali king cobra ya. Kecuali king cobra, karena king cobra ini adalah puncak rantai makanan di ular dan reptil. Mereka teritorial. Tapi kalau untuk jenis hewan lain, jenis ular lain itu enggak. Jadi adapun ular masuk ke rumah, biasanya kalau sifatnya ularnya ular normal itu hanya melintas sementara untuk nyari makan. Mereka ngikuti tikus atau makanannya. Gitu. Jadi bukan penghuni tetap. Sekarang yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika konflik dengan ular, misalkan ular masuk rumah, ular masuk plafon, ular masuk toilet, teman-teman bisa menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Karena fungsi pemadam kebakaran ini selain untuk pemadaman api, sekarang itu juga untuk penyelamatan, baik penyelamatan manusia dan juga hewan. Jadi bisa hubungi mereka dan mereka insya Allah akan sigap untuk menolong kita. Nanti kalau misalkan udah kepaksa kepepet, takut membahayakan, kalau memang harus dibunuh dan ular itu ular berbisa atau kita nggak tahu tentang ular, harus dibunuh nih karena mengerikan. Nggak apa-apa, bunuh aja, karena keselamatan kita lebih utama daripada keselamatan ular. Cuma saya sarankan kalau misalkan kita berjumpa dengan ular di kebun, di sawah, kemudian di alam yang notabene rumah mereka, sebaiknya kita jaga kelestariannya. Kita hindari saja, toh mereka nggak akan ngejar-ngejar. Kalau nggak diganggu, nggak akan nyerang juga. Kenapa? Kita harus jaga kelestariannya, karena Tuhan ini nyiptain makhluknya itu bukan tanpa alasan, pasti ada fungsinya. Di antaranya ular. Fungsi ular ini di antaranya adalah pembasmi hama. Nah, jadi di sini udah kita bisa ketahui bahwa ular itu bukan hama, tapi pembasmi hama. Hama apa? Hama tikus, hama serangga. Karena ada beberapa spesies ular juga yang makan serangga. Kayak jenis Leopestis unicolor itu juga makan serangga, makan jangkrik kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk kobra makannya tikus. Untuk ular-ular tidak berbisa lain juga makannya tikus. Nah, ular welang ini makan anak-anak kobra yang masih kecil, penyeimbang. Jadi sebaiknya ya kalau di alam kita harus saling menghormati sesama makhluk. Gitu, Mang Ei. Intinya kalau ada di lingkungan rumah, di luar rumah bukan di dalam rumah, kita usir aja pakai sapu lidi, disodok gitu. Itu biasanya mereka akan pergi. Ya, gitu. Jadi bukan ular gaib ya. Masuk rumah, ular gaib nih. Kalau kelihatan bukan gaib. Bukan gaib. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya inspiratif. Apa Nji? Terakhir, pesan untuk mereka yang sedang dalam kesusahan. Seperti tadi ya, pengalaman kehidupan dari nol sampai naik lagi, sampai turun lagi. Mungkin bisa kasih tips yang baik untuk mereka. Untuk kita semua maksudnya. Ya selalu semangat. Buat teman-teman yang sedang mengalami kesusahan dalam hidup, jangan pernah menyerah. Selalu semangat, selalu istiqomah dan percaya bahwa
hidup itu ada di atas, ada di bawah. Ketika kita di atas, kita jangan pernah melupakan masa lalu kita yang saat kita di bawah. Agar ketika kita di bawah, kita ditolong lagi oleh yang di atas. Jadi intinya, jangan pernah menyerah, berusaha selalu. Karena baik teman-teman melakukan pesugihan, itu juga ikhtiar kan. Sekarang kalian melakukan pesugihan, kalian harus pergi dan mencari tempatnya nggak? Kalian usaha nggak itu? Usaha. Kenapa Ikhtiar nggak juga ya? sebaiknya waktu itu kalian isi dengan waktu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik kayak gitu. Terus juga sekarang kan zamannya udah canggih. Kita bisa cari-cari referensi usaha yang baik, yang baru di internet, yang positif. Berjualan kah atau apa? Pinjaman juga sekarang sarananya sudah banyak sekali gitu. Alangkah baiknya kalau kita manfaatkan untuk hal yang positif. Insya Allah Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Amin. Kaya kalau misalkan nggak tenang juga buat apa? Kaya kalau misalkan nggak sehat juga buat apa? Tapi kalau misalkan kita dikasih nikmat yang banyak, kita sehat, kita juga tenang, kita juga senang, nyaman, kita juga diberi anugerah misalkan kelebihan kekayaan dari harta, itu yang nyaman dan enak. Dan jangan lupa kita berbagi, karena kalau misalkan kita berbagi, peduli, kita kasih, kita akan terima kasih gitu. Luar biasa ya. Nah jadi jangan kemana-mana, jangan ke arah kiri, tetap jalan kanan terus ya. Meskipun dalam keadaan sulit. Artinya Selalu tetap berpikir positif yang penting, Mas. di jalan Allah ya. Iya. Oke, Sobat Malam Cikam, itulah kisah menarik dari Panji Petualang. Ini Panji juga nggak ada ngimpi, nggak pernah mimpi jadi artis tuh, nggak pernah mimpi. Nggak pernah, Nggak pernah cita-cita saya mau jadi artis, nggak pernah gitu ya. Oke, tuh nggak ada cita-cita jadi artis tuh. Memang sulit sih, Mang, menjalani hidup tuh. Tapi bisa kok. Bisa, Insya Allah. pasti Kita ya. kuat kok. Yang penting satu, kita punya iman. Kedua, kita mau berusaha dan jangan mudah menyerah. Kuncinya Oke. itu aja. Ya, jadi Panji ini bukan langsung begini ya sobatnya, nggak langsung kaya, enggak. Sempet juga miskin, itu berat. Jadi ada temennya lah, sama juga kita juga pernah miskin gitu ya. Nggak tahu-tahu begini. Lihat rumahnya juga luar biasa, kebun binatangnya, waduh, asik lah tempatnya. Terima kasih Panji, Alhamdulillah. Ya, sehat selalu Mang Ei. beserta keluarga. Panji juga hatur nuhun ke Mang Ei. Maaf kalau misalkan Panji ada banyak salah, karena saya juga pusat salah lah ya manusia. Sama-sama. Gitu. Terima Apunten kasih banyak. kalau banyak kesalahan kayak gitu. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Purwakarta, dari Black House. Akhir kata, Hatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.